Itu mantap. Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh, diturunkan ke bumi menjadi manusia daging. Udah tunggu, ini jawabanku. Di luar dari sini bukan jawabanku, ini jawabanku ya. Yesus itu siapa? Kawan-kawan, jangan ditabrak. Kalau kawan ngomong jangan ditabrak, memalukan kalian. Iya, satu-satu ya. Nanti ketawa. Firman Tuhan, jangan ditabrak orang lagi bicara, gitu loh. Iya, aku dulu ya. Siapakah Yesus itu menurutku? Begini, Yesus itu berasal dari firman Elohim. Firman Elohim, kalemnya Elohim, rohnya Elohim diturunkan ke bumi untuk penyelamatan misi, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tidak Elohim itu yang turun ke bumi, tetapi diutus melalui siapa? Rohnya, firmannya, sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 14. Itulah Yesus yang menjadi firman yang telah menjadi manusia daging. Itulah Yesus turun ke bumi. Itu dia kalau orang Kristen kalau nggak ngerti ini, aduh nggak tahu lagi aku. Gak tahu lagi. Oke, kawan-kawan, aku bodoh ya. Ibu tolong jelaskan Lukas pasal 24 kita jangan dulu main ayat, teman-teman. Jangan dulu main ayat. Jangan main ayat dulu. Kita nggak usah main ayat, perang ayat. Oke, silakan Mas Tito. Begini, ibu ini mengatakan di mute aja semua. Jadi gini kawan-kawanku yang kekasih ya. Kita disuruh Tuhan menyembah pakai seluruh akal budi. Ini sudah 1 jam. Yang terjadi itu menjurus kepada main pedang-pedangan ayat. Ya, sudah 1800 tahun itu terjadi, kalian tidak pernah sadar. Kalau sudah seperti ini, jangan main pedang-pedangan ayat, itu membutuhkan waktu yang berbeda lagi. Aku hanya bertanya sama Bu Dirne ya. Kejadian 3 ayat 4 Bu, bisa dibaca? Ini sangat berguna sama Ibu. Kita nggak main pedang-pedangan ayat ini. Kejadian 3 ayat 4. Ya, bentar ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Udah. Iya. Jadi itu adalah penyesatan berbahasa yang pertama sekali Alkitab sampaikan, ya, yang dilakukan oleh iblis. Penyesatan bahasa, Bu Darni. Ibu paham gak tentang itu, penyesatan bahasa? Ayat 4. Apa yang disampaikan Tuhan di dalam bahasa kepada Adam dan Hawa, itu diulangi oleh si ular, tapi beda. Benar ya Bu Darni ya? Kalau kita baca ayat literalnya, ucapan Tuhan kepada Adam, tetapi tentang pohon itu janganlah bla bla bla. Itu tertulisnya. Iblis mengulanginya secara langsung kepada Hawa. Tertulisnya sama nggak dengan apa yang tertulis yang diucapkan Tuhan? Tidak sama kan? Itu namanya Bu, itu penyesatan bahasa. Kita mau lihat original teks, kita mau lihat dalam bahasa pun, yang terjadi adalah suatu fakta nyata, terjadi penyesatan bahasa. Jadi saran aku kawan-kawan semua, kalau sudah setengah jam kita diskusi terjadi seperti ini, main pedang-pedangan ayat, satu pihak berkeke dengan pemahamannya, pihak lain tuh berkeke dengan pengertiannya, nggak apa-apa. Stop sampai di situ. Kalian membuang waktu, sudah 1800 tahun. Itu terjadi.
Jadi yang perlu bukan main pedang-pedangan ayat. Baca sebagai panduan awal Kejadian 3 dan 4. Terjadi penyesatan bahasa. Apakah itu bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Jadi Bu Darni, contoh, ini sekedar sharing ya Bu Darni ya. Contoh, kata mati. Itu Bu Darni harus cari seluruh isi Alkitab. Apakah yang dimaksud dengan kata mati oleh Alkitab? Kita balik ke original teksnya. Tentang kata Allah, mau huruf besar Allahnya atau huruf kecil, cari original teksnya apa artinya. Jadi supaya kita tidak berhalusinasi dan kita melawan apa yang tertulis. Yang ketiga Bu Darni, penyesatan itu sudah terjadi sejak awal dan sejak zaman Yohanes Pembaptis. Itu singkatnya, aku nggak mau panjang-panjang. Jadi kita kembalilah kepada menyembah Tuhan di dalam segala akal budi. Akal budi itu artinya apa? Akal budi itu artinya gini loh kawan-kawan. Satu, data yang kita pakai itu data empirik. Yang kedua, logika yang kita pakai logika empirik, bukan logika konsep-konsepan. Yang ketiga, ada konsistensi. Ya. Yang keempat, ada fakta real. Itulah namanya dengan akal budi. Jadi segala yang kita sebutkan di sini tidak boleh melewati apa yang tertulis. Kalau kita tidak paham tentang original teks, tanya kawan-kawan. Kalau LAI masih ada kekurangan. Jadi kembali ada kunci-kuncinya. Satu, akulah Alfa dan Omega. Itu kata Yesus. Di perjanjian lama, akulah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ada berapa Alfa Omega? Keluaran 20 ayat 2. Aku sendiri, tidak ada yang lain. Itu semua menunjukkan only, hanya satu. Singkatnya begitu Bu Darni tadi kembali. Penyesatan berbahasa itu sedang terjadi sejak Kejadian 3 ayat 4 sampai nanti. Penyesatan bahasa itu gunanya apa? Supaya akal budi kita hancur lebur. Makanya kembali ke original teks. Kawan-kawan nggak perlu pedang-pedangan ayat kalau sudah lebih setengah jam ya, nggak perlu. Itu aja Bu Darni, semoga paham. Saya jelasin dulu sedikit Ibu Darni. Ya, oke, saya jelasin sedikit. Ibu Darni tahu nggak Allah itu roh? Oke, roh. Apakah roh ini bisa mati? Bisa dong. Gak bisa. Enggak. Roh ini maha hadir, ada di seluruh penjuru bumi, oke? Oke, benar. Dalam waktu yang sama dia menjadi daging. Apakah Allah sudah tidak hadir di tempat yang lain dalam dimensi roh? Hadir di mana-mana dia. Betul. Walaupun dia sudah menjadi daging di Israel. Iya, betul. Yes. Betul? Nah, betul. Tubuh Tuhan di dalam tubuh Tuhan Yesus ya, roh dan tubuhnya apanya yang manusia? Dagingnya lah manusia. Dagingnya manusia berarti ya. Ada bagian daripada Maria atau Yusuf? Ini bertanya. Iya. Kedagingannya dari mana? Dari Maria atau dari Yusuf? Kedagingannya dia itu bukan berasal dari Maria dan Yusuf. Hanya malaikat sudah mengabarkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus. Jadi dia bukan dari darah daging, dari persetubuhan mereka, tidak. Jadi dagingnya dari mana? Ya dagingnya dari Maria lah, karena kan dilahirkan sebagai manusia. Kalau dia dari Maria dagingnya, berarti Maria berdosa tidak? Maria belum ada tercatat berdosa di dalam Alkitab. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Iya, tapi catatan Maria di dalam Alkitab sebagai manusia tidak ada yang tidak berdosa. Iya betul. Oke. Berdosa. Ya. Oke. Di dalam Alkitab kita ditebus oleh tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Tubuh Tuhan, bukan tubuh Tuhan. Kita ditebus oleh Elohim, tapi melalui
tubuh Yesus. Gitu dia. Nggak Oke, mungkin oke. Elohim yang disembelih, yang disalib, nggak mungkin lah. Itu dangkal kali pikiran kita kayak gitu. Udah terus. Oke, yang kita ditebus berarti kita ditebus oleh tubuh dan darah manusia, betul? Ya, di bumi. Apakah Ya. apakah Alkitab berkata begitu? Tunggu. Biar ku baca pengorbanan. Sebentar ya, ada ayatnya di langit. Teruskan dulu, nanti aku cari ayatnya dulu. Korban, penghapus dosa. Oke. Buka 1 Korintus 11 ayat 27 dulu. Ini Efesus 5 ayat 2. Dan inilah hidup, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Betul. Elohim. Itu Enggak dia. apa-apa. Kita lagi bicara itu apakah tubuh Tuhan Yesus itu tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Tubuh manusia lah di bumi. Mana ada di bumi ini tubuh Tuhan? Ada aja kalian ini. Kalau itu hapus 1 Korintus 11 ayat 27 mau dihapus. Oke lah, lanjut. Terus Baca dulu. dibaca. Ya. Berapa tadi? 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. 11 ayat 27. Enggak jujur. 28 27 ya. Beriman. Nah, judulnya kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Udah. Kenapa enggak manusia? Kata Bu Darni manusia. Iya, tapi tetap diberikan gelar Tuhan kan. Makanya sudah ada ayatnya dalam Saya Lukas tanya, 2 ayat 11. Kenapa Alkitab tidak menggunakan diksi manusia? Saya sudah capek loh menjelaskan kata manusia. Bising ya, aku matikan dulu mic-nya. Kenapa tidak dikatakan itu tubuh manusia, tubuh dan darah manusia? Horas majalo gabe, beriman itu jangan berbohong. Mati dalam dosamu. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kebenaran harus Masalahnya ibu diungkapkan. sendiri yang bersaksi Nah, itu. dusta. Sudah Nah, dijelaskan di situ. Biar Sudah, kalian sudah, tahu. aduh. Tunggu dulu. Di dalam sudah. Daniel. Bersaksi dusta lagi. Tunggu ya. Oke, kita pelan-pelan dulu, Sudahlah. Aduh. Bisa nggak ini kita mau cari poin? Lalu aku Iya, cari poin kita bukan cari berantem. Kalau berantem nggak terlawan aku. Kalau 1 lawan 1 kita udah kupatahkan batang lehermu. Ini kita cari poin, bukan cari berantem. Jangan Bu Darni. Ibu, Ya. ibu baru Kita saling menyangka. mengasihi. Jujur. Menyangka. Banyak yang nonton itu. Bapak, sabar sis. Bu Darni ini baik. Kanona tentang saya pernah 1 koma sama Bu Darni baik. Oke. Kita lagi berperang ini Bang dengan Billy, roh. Bang Billy, tunggu. Daniel 12 ayat 4. Sabar, Tetapi Ibu. engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu Bu. dan memateraikanlah kitab itu Bu, sampai pada akhir zaman. sabar. Tunggu dulu. Banyak orang akan menyelidikinya. Jadi kita ini semua harus menyelidiki Alkitab. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kita melihat saudara, ayat-ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaannya. Makanya Yesus orang pertama yang berkata, akulah bait Allah. Allah diam di dalam aku. Nanti kalau Yesus naik ke surga, Yesus berkata, kamu
jadi rumah Bapa, rumah Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu.